Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Iga. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tema 4B, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini ya. Manusia memerlukan energi untuk menjalani kehidupan. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan energi? Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang artinya kegiatan atau aktivitas. Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal, usaha, dan kerja. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam dari sumber energi. Yang pertama, sumber energi listrik. Energi listrik timbul dari perpindahan muatan listrik. Satuan arus listrik disebut dengan ampere. Sumber energi listrik yang kita pakai berasal dari PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, PLTM, pembangkit listrik tenaga matahari, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang kedua, sumber energi air. Energi air merupakan energi yang sangat berlimpah di dunia. Yang ketiga, sumber energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Energi angin banyak manfaatnya. Contohnya adalah untuk paragliding atau para layang, untuk pelayaran, dan pembangkit listrik tenaga angin. 4. Sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh dari sumber energi bunyi adalah bel yang ditekan, orang yang sedang berbicara, serta alat musik yang dimainkan. Lalu yang kelima ada sumber energi cahaya. Contoh sumber energi cahaya antara lain adalah cahaya lampu dan cahaya matahari. Cahaya lampu digunakan untuk menerangi kamar, sedangkan cahaya matahari itu sangat banyak manfaatnya. Contohnya untuk menjemur pakaian dan fotosintesis tumbuhan. Yang keenam ada sumber energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam senyawa kimia. Kalian bisa menemukan sumber energi ini pada batu baterai, pada aki yang ada di kendaraan bermotor, juga pada BBM, gas, dan ada pada makanan yang kalian makan. Yang ketujuh ada sumber energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contoh energi kinetik dapat terlihat pada saat ada kedua mobil sedang bertabrakan, maka mobil itu akan menjadi berubah bentuknya atau penyok. Contoh lainnya adalah saat ada bola kasti yang membentur ke kaca, maka kaca tersebut akan pecah karena terkena oleh energi kinetik dari bola kasti tersebut. Kemudian, apakah kalian tahu sumber energi terbesar di bumi? Ya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam kita. Matahari memancarkan dua energi sekaligus ke bumi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Karena energi cahaya, bumi menjadi terang, dan karena energi panas, bumi menjadi hangat sehingga dapat dihuni oleh semua makhluk hidup. Energi matahari dimanfaatkan tanaman untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berbuah. Bukankah tanaman sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan? Hal-hal tersebutlah yang menjadikan matahari dikatakan sebagai sumber energi terbesar di bumi. Energi panas matahari juga dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti
Sinar matahari sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Mengeringkan pakaian yang basah. Mengeringkan bahan makanan yang basah seperti padi dan pembuatan kerupuk atau ikan asin. Serta pembuatan garam. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Lalu apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sumber daya alam terbagi ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan ada secara terus-menerus dan cepat pulih kembali. SDA ini dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu SDA hayati dan SDA non-hayati. SDA hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Sedangkan SDA non-hayati adalah yang berasal dari bukan makhluk hidup, contohnya adalah cahaya matahari dan air. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat habis dan proses membentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. SDA ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya alam yang berbentuk energi, yang berbentuk mineral logam, serta yang berbentuk mineral non-logam. Contoh SDA energi yaitu adalah batu bara dan minyak bumi. Contoh SDA mineral logam yaitu adalah emas, perak, dan besi. Contoh SDA mineral non-logam adalah batu-batuan seperti permata, rubi, dan safir. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam hayati seperti tumbuhan itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kayu dari tumbuh-tumbuhan besar bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sedangkan sumber daya alam hewan itu bisa dimanfaatkan sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, contohnya sapi. Nah, tentu saja kita harus menggunakan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian alam. Caranya dengan tidak menebang pohon secara liar dan tidak melakukan perburuan liar. Karena jika kita tidak melestarikan tumbuhan dan hewan, maka nantinya bisa terjadi kepunahan. Dan yang terakhir adalah dengan tidak mencemari lingkungan di sekitar kita, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau lingkungan tercemar, maka kita akan merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana sih cara menjaga kelestarian alam? Yang pertama, kita bisa melakukan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita bisa menanam pohon di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang ketiga, kita bisa menghemat air. Air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Air dapat digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup jika tidak mendapatkan air. Berbagai kegiatan manusia memerlukan air bersih. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan air bersih. Namun, kita juga memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan sumber air bersih. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, persediaan air bersih akan berkurang. Tahukah kamu pengertian hak dan kewajiban? Apa saja hak-hak yang kamu miliki, serta apa saja kewajiban yang harus kamu lakukan sebagai anggota masyarakat? Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan dan memiliki peran penting.
hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang mutlak kita miliki dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak merupakan sesuatu yang harus dimiliki, juga didapatkan oleh setiap orang. Hak juga dapat diartikan sesuatu yang benar yang menjadi milik kita dan tergantung kepada diri kita sendiri. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban setiap orang terhadap sumber daya air. Kewajibannya yaitu yang pertama, cermat dalam menggunakan air untuk kebutuhan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kemurnian sumber air. Yang ketiga, menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak menyia-nyiakan air. Dan yang keempat, menjaga agar semua masyarakat dapat menggunakan air untuk kebutuhan masing-masing. Sedangkan haknya, yang pertama mendapatkan air bersih. Yang kedua, mendapatkan dampak positif penggunaan air oleh pemerintah. Yang ketiga, mendapatkan cukup air untuk kebutuhan. Yang keempat, tidak dihalang-halangi untuk mendapatkan air. Dan yang kelima, mendapatkan fungsi utama air. Salah satu lagu yang menceritakan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia yaitu lagu yang berjudul Nyur Hijau. Untuk menyanyikan sebuah lagu harus memperhatikan tempo serta tinggi rendah nada. Pada urutan nada di atas, semakin ke kanan nada maka akan semakin tinggi. Nah, sekarang kalian perhatikan lagu berikut, lalu kemudian kalian ikut nyanyikan bersama. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.